Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 SMP semester genap. Saya Husni Muzakiyati, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri 29 Tangerang. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan suatu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Gotong royong merupakan ciri-ciri khas budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya, dan manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat tampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat, yang mana sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat musyawarah dalam perwakilan dan mengembangkan kehidupan demokrasi sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dan pluralitas kebangsaan Indonesia. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama, sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam bidang kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Juga kemudian pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Wujud usaha dalam pasal ini adalah koperasi. Menurut Muhammad Hatta, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan soko guru sistem perekonomian Indonesia, yang mana keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah yang pertama, atas dasar persamaan. Artinya, setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Kedua, persatuan, yang mana dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku, dan antar golongan. Ketiga, pendidikan. Artinya, koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Keempat, demokrasi ekonomi. Artinya, imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Yang terakhir adalah
Demokrasi kooperatif, artinya koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara, yang mana bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negaranya. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Dan yang keempat adalah kerjasama dalam bidang kehidupan antarumat beragama. Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa negara memerdekakan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Yang mana ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian bahwa adanya jaminan dari negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Nah, yang mana di sini artinya kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama, akan tetapi lebih pada upaya menciptakan kerukunan antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama ataupun berbeda agama. Dan yang ketiga adalah sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.